Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita bersama dengan jamaah umrah Al-Miqat Indonesia cabang Medan, alhamdulillah berada di Jabal An-Nur, yang mana Jabal An-Nur ini memiliki jarak di mana di atasnya terdapat gua yang merupakan gua Hira, di mana gua ini adalah gua yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul untuk menyendiri di dalam gua. Disebutkan dalam sejarah bagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa 3 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi atau sebelum turun wahyu yang pertama, Allah SWT jadikan beliau mencintai menyendiri di atas Jabal An-Nur, tepatnya di Gua Hira, di mana hal ini dilakukan oleh Nabi SAW rutin 1 bulan setiap 1 tahun sekali, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 1 Ramadan beliau menyendiri di dalam Gua Hira, dan berakhir tatkala Ramadan telah selesai memasuki Syawal, maka beliau pulang ke Gua Hira. Ini dilakukan oleh Nabi SAW selama 3 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan di tahun terakhir atau 3 tahun terakhir sebelum beliau diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau lakukan sebagaimana yang dia pernah atau yang biasa beliau lakukan di tahun-tahun sebelumnya, sampai akhirnya pada malam Lailatul Qadar Allah SWT takdirkan wahyu pertama turun kepada Nabi SAW. Di malam itu tatkala beliau sedang menyendiri, turunlah malaikat Jibril alaihi salam menjumpai beliau, kemudian memerintahkan kepada beliau, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah SAW menjawab, karena memang beliau adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, maka beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam dhammahu, Jibril alaihi salatu wassalam memeluk beliau alaihi salatu wassalam. Beliau peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah SAW min al-jahad, sampai merasakan berat dan sesak. Kemudian Jibril melepaskan lagi sembari mengatakan, Iqra, bacalah. Maka Rasulullah SAW kembali menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian Jibril kembali memeluk Nabi kita yang mulia SAW dengan pelukan yang sangat keras, mendekap beliau dengan dekapan yang sangat keras, sampai Nabi SAW juga merasakan sesak karenanya. Kemudian dilepas untuk yang kedua kalinya. Nabi SAW diperintahkan kembali untuk mengatakan, Iqra, bacalah. Tapi Nabi tetap mengatakan, ma'ana biqari, dan ini terjadi sebanyak 3 kali, sampai pada akhirnya Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu pertama, 5 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau melalui perantara Jibril alaihi salam, sampai kemudian setelah itu Nabi SAW pun turun dari gunung ini, Jabal An-Nur. Kemudian beliau berlari sampai akhirnya beliau sampailah ke rumah, dan beliau berkata kepada istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, zammiluni zammiluni. Beliau minta untuk diselimuti, ya. Beliau minta untuk diselimuti sampai tatkala rasa takut Rasulullah SAW berkurang, kemudian beliau tidak bergetar lagi, maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha, istrinya, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut terjadi hal yang tidak atau hal yang menakutkan pada diri. Maka Khadijah kemudian menenangkan beliau alaihi salatu wassalam, ya, sampai akhirnya Khadijah membawanya untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal, dan akhirnya Waraqah menjelaskan bahwa yang bertemu atau yang menemui beliau alaihi salatu wassalam di dalam gua tersebut adalah Namus, yaitu malaikat Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihi assalam. Dan para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, inilah sejarah singkat tentang Jabal An-Nur, ya, Jabal An-Nur yang di atasnya terdapat Gua Hira.
Dan sekarang alhamdulillah kita membawa jamaah untuk melihat ya gunung ini dan berada di lokasi ini demi untuk menumbuhkan kecintaan kaum muslimin dan kaum muslimat terhadap agamanya. Kita bawa mereka ke tempat yang memiliki sejarah dalam Islam, yang memiliki sejarah yang sangat penting dalam Islam, sehingga mereka bisa mencintai nabinya, bisa mencintai agama yang diharapkan dengannya jamaah bisa mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk bisa berkunjung ke tanah suci, melaksanakan ibadah umrah bersama dengan Al-Miqat Indonesia cabang Medan insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.